Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Akbar dengan NIM 251241646 dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek akhir dengan tema sistem koleksi sepatu sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah basis data semester 2 yang diampu oleh Ibu Nadia Anissa Mauri, MKOM. Tema ini saya pilih karena saat ini banyak orang memiliki lebih dari satu pasang sepatu, bahkan ada yang mengoleksi berbagai jenis sepatu dari berbagai merek dan kategori. Seiring bertambahnya jumlah koleksi, akan semakin sulit untuk mengingat informasi setiap sepatu, seperti nama, merek, ukuran, harga, kategori maupun kondisinya. Oleh karena itu, saya merancang sebuah database sederhana yang bertujuan untuk membantu mengelola data koleksi sepatu secara lebih terstruktur dan efisien. Nah, sebelum masuk ke tahap demonstrasinya, saya akan menjelaskan secara singkat rancangan database yang digunakan. Pada IRD ini terdapat 3 entitas utama, yaitu kategori, kondisi, dan koleksi. Tabel kategori memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori untuk menyimpan jenis sepatu. Tabel kondisi memiliki atribut ID kondisi sebagai primary key-nya dan nama kondisi untuk menyimpan kondisi sepatu. Sedangkan tabel koleksi merupakan tabel utama yang memiliki atribut ID koleksi, nama sepatu, merek, ukuran, warna, harga, tanggal beli, serta ID kategori dan ID kondisi sebagai foreign key-nya. Relasi yang digunakan adalah one to many, yaitu satu kategori dapat dimiliki oleh banyak koleksi sepatu, dan satu kondisi juga dapat dimiliki oleh banyak koleksi sepatu. Setelah memahami gambaran umum dari IRD ini, selanjutnya saya akan langsung melakukan demonstrasinya menggunakan MySQL. Nah, langkah pertamanya kita akan membuat database terlebih dahulu. Database dengan nama db koleksi sepatu, titik koma, enter. Sudah berhasil, kita akan langsung menggunakannya dengan perintah use dengan nama database db koleksi sepatu, titik koma, enter. Salah, tipe. Kita ulangi. Data change berhasil digunakan, artinya kita akan langsung membuat tabel kategori terlebih dahulu. Create tabel kategori, kurung buka. Di sini ada ID kategori dengan tipe data integer, karena ID kategori ini menyimpan angka bulat, maka tipe datanya integer. Kemudian auto increment supaya nanti data yang bertambah, data baru akan bertambah otomatis ID-nya. Auto increment sebagai primary key. Kemudian ada nama kategori dengan tipe data varchar dengan batas karakter 50.
tambahkan not null yang artinya ini wajib diisi, kemudian tutup titik koma. Sudah berhasil. Mari kita lihat struktur tabel apakah berhasil terbuat dengan benar dengan cara descript atau hanya c saja, descript tabel kategori. Di sini tampilannya sudah benar dengan ID kategori tipe data integer, not null, no, primary key dengan auto increment. Kemudian kita akan lanjut tabel kondisi. Create tabel kondisi. Salah. Harus ada kurung bukanya. Kita ulangi. Dan kita isi atributnya, ada ID kondisi sama saja seperti ID seperti atribut dari tabel kategori. Kita menggunakan tipe data integer, ID-nya dengan auto increment. Supaya data baru yang ditambahkan nanti ID-nya bisa bertambah otomatis dan diurutkan secara otomatis di MySQL-nya. Jadi kita tidak perlu menginput secara manual. Kemudian ID-nya ini sebagai primary key, koma, ada atribut nama kondisi juga, nama kondisi sama juga varchar 50. Not null karena wajib diisi. Kemudian kita tutup. Cek lagi dengan desc nama tabel kondisi, apakah strukturnya benar. ID dengan tipe data integer, auto increment, primary key-nya kondisi. Dan langsung kita buat tabel utamanya. Create tabel koleksi. Kurung buka, ada atributnya, ada ID koleksi, integer juga, auto increment juga, primary key, dan ada nama sepatu, varchar dapat 100 karena nama sepatu biasanya panjang, 100 karakter, not null. Dan ada merek varchar juga 50, not null. Ada ukuran integer karena angka bulat, not null.
kemudian ada warna varchar juga karena teks varchar 30. Kemudian ada harga, ini desimal, kita buat desimal supaya lebih mudah untuk harga. Desimal dengan karakter 12 angka pertama dan 2 angka di belakang koma. Kemudian tanggal beli kurang N. Kita pakai tipe data date karena tanggal. Kemudian di sini ada ID kategori sebagai foreign key-nya, tapi kita tulis ID kategori ini sebagai integer terlebih dahulu. Dan ID kondisi sebagai integer juga. Lalu kita buat foreign key-nya, foreign key dengan foreign key untuk ID kondisi kategori dulu, kategori references merujuk kepada references kepada tabel kategori kolom ID kategori untuk koma. Sama juga, cuman ganti ini jadi kondisi, ini juga kondisi juga, dan komanya ganti enter dulu, titik koma. Oke, kita lihat strukturnya. Koleksi ID koleksi sebagai integer, auto increment primary key, nama varchar, merek varchar, integer. Oke, sudah. Kita kasih isian, masukkan data ke tabel kategori dengan cara insert into kategori nama kategori values yang akan kita masukkan itu adalah nama kategori sneakers, kemudian ada running, sepatu running, kemudian ada untuk basket, coba ganti koma dengan titik koma, enter. Oke, sudah, kita
lihat apakah data yang dimasukkan sudah benar dengan cara insert select bintang from, nama tabelnya kategori. Oke, ID-nya 1, 2, 3 urut kan, karena tadi pakai auto increment, dan nama kategorinya kita sudah tambahkan sneakers, running, dan basket. Lanjut kita buat tambahan datanya untuk menambahkan data untuk tabel kondisi. Insert into kondisi, nama kondisi, kemudian values, kemudian masukkan kondisi baru, bekas seperti baru, kemudian bekas, ganti koma dengan titik koma. Berhasil. Kita lihat lagi, kita cek lagi tampilannya. Select from kondisi. Oke, tampilannya sudah ditambahkan datanya. Kita tambahkan untuk tabel koleksi. Into koleksi. Dengan ID koleksi, nama saja, langsung nama, sepatu, merek, ukuran, warna, harga, dan tanggal beli. ID kategori juga dan ID kondisi. ID kategori dan ID kondisi. Values. Nama sepatunya kita namanya Air Force Smith mungkin. Saya isikan terlebih dahulu.
Ada yang salah. Oh, ada di tanggal beli kesalahannya. Oke, sudah. Isikan kembali. Oke, kita cek. Select from Oke, sudah diisi ya. Kita langsung. Kemudian kita akan melakukan perintah join. Jadi penggabungan antara tabel-tabel ini jadi satu. Kita ketikkan select untuk memilih tabel mana yang kolom dari tabel mana yang akan ditampilkan. From koleksi alias K. Jadi K ini itu adalah alias dari tabel koleksi ini. Kemudian insert inner join kategori untuk menggabungkan antara koleksi dan kategori singkat dialiaskan sebagai KA on itu untuk sama dengan K kategori kolom ID kategori. Supaya tidak ada duplikasi data, maka harus ada on. Kemudian kita akan menggabungkan tabel kondisi juga, inner join KO alias kondisi.
ID kondisi samakan dengan ID kondisi. Titik koma. Tipe. Kita perbaiki sel. Ini dia, kita perbaiki kategori ke kategori. Ada yang salah lagi, kurang N. Kita perbaiki, kita tambahkan N. Ini dia, tambahkan N. Oh, ada yang tipu lagi, kategori. Oke, di sini ada nama sepatu, merek, nama kategori, dan nama kondisi. Jadi beberapa tabel, beberapa kolom dari tabel yang berbeda digabungkan dengan query join. Dan kita coba untuk menampilkan sepatu dengan harga di atas 1 juta. Caranya masih sama seperti ini, cuman akhirnya diakhiri dengan filter where. Kita samakan. Where harga lebih dari 1 juta. Oke, ada 3 ya, yang sebelumnya ada 4, ini tersisa 3. Oh, kita tambahkan harga, kita tambahkan kolom harga supaya harganya kelihatan. Harga. Nama kategori, kondisi, from. Nah, harganya kelihatan yang di atas 1 juta. Jadi yang di bawahnya tidak ditampilkan. Dan kita akan menghitung jumlah sepatu pada setiap kategori, masih dengan perintah join, dengan cara select ke nama
kategori count kurung bintang kurung S alias jumlah sepatu from koleksi alias K koleksi alias K inner join kategori K on K tabel koleksi kolom ID kategori on sama dengan KA ID kategori. Tambahkan perintah group by tabel kategori kolom nama kategori. Tipu lagi kah? NY ini salah, ini baik, kok malah NY. On group, nah N nya kita kasih ganti dengan B. Nice. Di sini kita tahu ditampilkan nama kategori dan jumlah sepatunya. Di sini sneakers berjumlah 2, running 1, basket 1. Kemudian kita akan mengurutkan berdasarkan harga tertinggi. Jadi sama seperti ini, cuman nanti diakhiri dengan perintah beda lagi. Kita kasih ketik manual. Select K nama sepatu K merek K harga KA nama kategori KO nama kondisi from koleksi K alias K inner join kategori alias KA on K titik ID kategori sama dengan KA tabel kolom ID kategori. Kemudian inner lagi, inner join kondisi KO on K
di kondisi sama dengan ko titik id kondisi dengan perintah order by untuk mengurutkan harga tabel koleksi kolom harga DESC atau descending, yang artinya mengurutkan dari harga yang paling tinggi atau nilai yang paling besar menurun ke nilai yang terkecil. Langsung titik koma. Nah, sini harganya dari mulai yang tertinggi sampai terendah. Dan untuk yang terakhir kita akan menampilkan hanya satu sepatu dalam kondisi baru. Jadi mirip juga seperti ini, cuma nanti ada filternya lagi. Select nama sepatu, kan nama kategori, merek, nama sepatu, merek, nama kategori, nama kondisi, from, inner join, on, inner join lagi, on, dan di sini ada where untuk mencari dan mengelompokkan, ya, dan untuk mencari where kondisi di kolom nama kondisi, mencari di kolom kondisi, mencari di tabel kondisi di kolom nama kondisi yang kondisinya baru. Titik koma enter. Nah, di sini yang kondisinya baru akan ditampilkan, hanya kondisi baru yang ditampilkan. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja demonstrasi untuk sistem koleksi sepatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.